أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik bahasan sebelumnya tentang misal kebun-kebun surgawi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalam surah Al-Baqarah, bahwa dikatakan setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun surgawi itu, maka mereka mengatakan, inilah yang dulu pernah diberikan kepada kami. Bahwa yang dimaksud buah-buahan di situ bukanlah buah-buahan seperti yang kita kenal di dunia ini, tapi maksudnya adalah buah-buah amal kita, buah-buah amal manusia yang beriman dan beramal saleh, menimbulkan buah. Nah, inilah makna akan diberikan buah yang serupa, yaitu jika kita beriman, iman dan amal saleh kita ala kadarnya, maka begitu juga ganjarannya adalah buah-buah iman, buah-buah amal saleh yang juga ala kadarnya. Jadi sebenarnya tinggi rendahnya nikmat-nikmat surgawi itu ada dalam upaya manusia di dunia ini juga. Semakin benar-benar dia melakukan iman dan amal solehnya semata-mata demi mencari keridhaan Allah SWT, maka begitu juga buah-buah dari iman dan amal soleh yang merupakan misal dari ganjaran surgawi pun akan semakin tinggi pula. Karena apa? Karena sebagaimana telah dijelaskan dalam surah As-Sajdah, bahwa Allah tidak memberitahukan kepada manusia hal-hal yang tersembunyi apakah yang dibiarkan tersembunyi dari pandangan manusia, dari penglihatan manusia, dari pemikiran manusia yang tersembunyi bagi mereka berupa ganjaran surga. Di dalam surah lain dikatakan tentang salah satu doa ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, dikatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang itu orang yang bertakwa tadi, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, bersabda, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami agar istri-istri kami, kalau doanya dari istri artinya suami-suami kami. Jadi ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami agar istri-istri kami dan keturunan kami menjadi penyejuk mata kami, artinya penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah doa ibadur rahman seperti itu, yaitu menginginkan upayanya menjadikan istri-istrinya, anak-anak perempuannya sebagai calon-calon bidadari surgawi dikabulkan Allah SWT. Sebab imam yang terbaik adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa, minimal di kalangan rumah tangga. Bayangkan jika setiap rumah tangga orang-orang Islam, Muslim sesuai dengan doa tadi, bayangkan bagaimana kehidupan surgawi akan tercipta di setiap rumah tangga, akan tercipta di dalam kehidupan di dunia ini juga. Itulah sebabnya mengapa saya sering mengatakan bahwa tujuan beragama itu bukan untuk mengejar-ngejar pahala surgawi yang orang tidak tahu itu bagaimana sebenarnya. Jangan mengejar-ngejar ingin memperoleh bidadari surgawi, termasuk dengan cara menjadi pengantin di jalan Allah dengan bom bunuh diri. Jangan seperti itu. Tidak seperti itu.
Tujuan beragama Islam adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dijelaskan juga bahwa ternyata di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa berikanlah kabar suka, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir tajri, mengalir sungai-sungai. Ternyata di dalam surah Ar-Rahman dikatakan bahwa bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu ada dua surga. Ada dua golongan surga. Ada dua macam surga. Yang satu digambarkan sebagai kebun-kebun dengan rinciannya yang khusus, dan yang kedua dengan rincian yang lain lagi. Salah satu kebun surgawi bagi orang yang beriman yang beramal saleh yang khusus dikatakan di situ dikatakan ada fiha ainanin tajriyan. Di dalam kebun-kebun itu masing-masing ada dua buah mata air yang mengalir dengan bebas. Tajri, mengalir. Artinya bahwa iman dan amal soleh itu, iman itu harus disertai dengan amal soleh yang mengalir. Jangan kadang-kadang. Itu arti daripada sungai-sungai yang mengalir di bawah. Sebab apa? Sebab ada juga di dalam surga yang berikutnya dikatakan bahwa bagi mereka itu di dalamnya fihi ma'ainanin tadakhatan, bahwa di dalam kedua kebun surgawi itu ada dua buah mata air yang memancar-mancar. Jadi beda. Air yang mengalir dengan air yang memancar-mancar. Kalau air yang mengalir artinya berkesinambungan. Tapi memancar-mancar artinya kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Jadi inilah gambaran petunjuk Al-Quran bahwa betapa Allah Ta'ala akan memperlakukan, akan memberikan kepada manusia keadaan-keadaan surgawi, tingkat-tingkatan nikmat-nikmatnya itu sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Inilah makna yang dikatakan tadi bahwa setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu, maka mereka mengatakan inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Artinya bahwa kuantitas, tinggi rendahnya, kuantitas, kualitas nikmat surgawi yang dialami oleh para ahli surgawi sesuai dengan tingkat tinggi rendahnya, kuantitas dan kualitas iman dan amal solehnya di dunia ini. Jadi itulah bahwa betapa Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu jika cerita tentang kaum-kaum purbakala, bukan berarti bahwa Al-Quran itu merupakan himpunan kaum-kaum purbakala. Jika Al-Quran cerita tentang surga dan neraka dengan rinciannya, itu bukan dalam makna akan seperti itulah keadaan di surga dan di neraka di akhirat nanti. Karena apa? Karena ganjaran itu, rincian tentang nikmat surga, rincian tentang keadaan di neraka, pada hakikatnya terkandung falsafah, terkandung petunjuk yang sangat dalam, yang dalam Al-Quran dikatakan, dalam surah Al-Waqiah dikatakan, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak ada yang bisa menyentuh kedalaman hakikat Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Siapa orang yang disucikan itu? Tentu orang yang disucikan itu terutama adalah para nabi Allah. Mengapa demikian? Sebab Allah Ta'ala berfirman, baik dalam surah Al-Imran ayat 180, maupun dalam surah Al-Jin ayat 27 sampai 29, bahwa Allah Ta'ala hanya membukakan rahasia-rahasia gaibnya, termasuk kegaiban Al-Quran, rahasia-rahasia baru Al-Quran, kecuali kepada Rasul yang dikehendakinya. Jadi
Yang pertama, orang yang disucikan Allah SWT itu adalah para rasul. Yang kedua, di dalam surah An-Nisa dikatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul ini yaitu Nabi Muhammad, maka mereka akan termasuk orang-orang yang kepada mereka Allah beri nikmat. Apa itu? Yang pertama tadi, minan nabiyyin. Kedua, wasyidikina, yaitu orang-orang yang benar, yang sidik. Ketiga, yang meraih martabat wasyuhada, yaitu syahid-syahid. Syahid di sini, sebagaimana diterangkan, tidak selalu berarti harus mati terbunuh, tetapi bisa dalam keadaan hidup, tapi berpangkat syuhada atau syahid. Karena dia betul-betul menyaksikan sendiri keberadaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, bukan berdasarkan cerita, tapi berdasarkan pengalaman sendiri. Dan yang keempat, orang yang mendapat nikmat itu adalah orang-orang yang solihin, orang-orang yang saleh. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapat nikmat, yang insya Allah kepada mereka itulah atau mereka itulah yang akan diberi kemampuan untuk menyentuh, memahami kedalaman hakikat Al-Quran. Jika tidak demikian, maka orang di luar keempat derajat itu akan mengartikan Al-Quran secara kiasan. Termasuk bidadari pun akan mengartikan secara harfiah. Termasuk mengartikan bidadari pun adalah bidadari secara harfiah. Itu padahal yang dimaksud dengan bidadari surgawi tidak lain adalah perintah Allah Ta'ala supaya kita menjadikan istri-istri kita, anak-anak perempuan kita menjadi calon-calon bidadari surgawi. Merujuk kepada hakikat itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Pertanyaannya, kaki ibu yang mana? Tentu ibu yang merupakan calon-calon penghuni surgawi. Insya Allah masalah ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.